Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jual mahal kepada mantan yang sombongnya luar biasa. Mantan itu ya sombong kan, tambah kita dekati, tambah kita kejar-kejar, apa realitanya? Dia tidak jatuh cinta kembali kepada kita, dia tidak menjadi respect kepada apapun yang sudah kita usahakan, dia malah semakin sombong ya. Kesombongannya malah tambah menjadi-jadi. Nah, jadi kita sudah mencoba ya, kita pokoknya ngalah begitu ya. Dia sombong, kita ngalah ya. Dia menghindar, kita mencoba berjuang dan seterusnya. Kenapa ya? Karena kita mencintainya ya. Tetapi kan sayangnya respon dari mantan tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Semakin kita berusaha ngejar-ngejar dia, larinya tambah cepat. Ya, semakin berusaha kita mendekat, ya, semakin jauh pula dia dari kita. Ya, semakin kita berusaha, semakin sulit dia untuk bisa kita dapatkan kembali. Jadi memang yang harus kita pahami ya, bahwa ketika seseorang itu sedang tidak menginginkan sesuatu, ya jangan dipaksa ya. Orang sedang tidak mau nonton film, ya kita paksa. Nonton film yuk begitu ya. Akhirnya misal di bioskop dia tidur ya. Orang sedang tidak mau bicara, ya kita paksa untuk ajak ngobrol, kita mau curhat. Akhirnya jadi malah bertengkar dan marah-marah. Orang sedang pengen sendiri ya, kita paksa untuk jalan-jalan, akhirnya sepanjang jalan ya yang muncul cuman rasa kesal ya, rasa jengkel dan seterusnya, akhirnya juga tidak maksimal. Nah, karena itu ketika mantan sedang tidak menginginkan kita dan kita paksa dia untuk menerima kita pada saat ini, ya tidak akan bisa, karena dia sedang tidak mau. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan sekarang, memberikan kesempatan kepada dia. Memberikan waktu kepada dia untuk merenungkan ya, tentang betapa indahnya kita. Ya, jadi kita itu kalau melihat sesuatu terlalu dekat itu juga tidak kelihatan ya. Kita bercermin tuh harus kasih jarak tuh. Kalau kita terlalu dekat berdiri di depan cermin, nggak kelihatan apapun ya. Kita kasih jarak, oh baru bisa melihat betapa indahnya kita setelah berdandan di depan cermin tadi ya. Kita foto, kameranya terlalu dekat kan nggak kelihatan apapun, kelihatan hidungnya saja nanti. Kameranya harus dikasih jarak. Nah, mantan juga begitu. Ketika kita berusaha untuk dekat ya, sementara dia sedang tidak menginginkan kita, dia tidak pernah bisa melihat keindahan kita. Dia akan bisa melihat keindahan kita ketika kita memberikan jarak, kita menjauh. Ya, atau kita jual mahal dululah ya. Kita mantan sombong ya, kita sombong juga pada saat ini. Kan ada nasihat itu ya. Ada sebuah nasihat yang sangat indah ya, at-takabbur alal mutakabbir sodakoh. Sombong sama orang yang sombong itu adalah sedekah. Itu ada nasihat seperti itu ya. Artinya apa ya, kesombongan kita itu bukan sifat asli kita, tetapi itu cara kita menasehati dia ya. Kalau dia dikejar-kejar terus, dia tambah jadi sombongnya. Tetapi dengan kita menjaga jarak, ya, dia akan merasakan ya,
oh tidak enak ya disombongi itu. Nah, begitu ya. Kemudian dengan kita menjaga jarak itu tadi, dia sekarang punya waktu untuk berpikir, merenung, dan yang lebih penting lagi punya waktu untuk merindukan kita. Ya, kalau kita mendekat terus, dia tidak akan pernah kangen. Dengan kita menjauh, disitulah rasa kangennya akan muncul. Dia merasakan, oh sendirian itu tidak enak, oh kesepian itu tidak enak, dan seterusnya. Nah, jadi ya, ketika mantan selalu menolak kita, kemudian mungkin muncul ya rasa ndak enak lah, rasa malu di dalam hati kita. Aduh, kalau kita ditolak terus kan rasanya gimana begitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita mulai merasakan malu, ditolak terus, tidak diinginkan oleh mantan itu sebenarnya tanda bagi kita untuk menjauh dulu. Ya, maka kita diajarkan ya di dalam sebuah hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batum minal iman. Ya, iman itu ada 70 cabang sekian, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Nah, itu indahnya rasa malu itu. Ya, jadi dengan rasa malu itu sebenarnya itu tanda bagi kita untuk stop dulu lah ya dari mendekati mantan tadi. Manfaatnya dengan kita menjauh ya, atau kalau bahasa anak-anak muda itu kita jual mahal sedikit kepada mantan itu yang sombong sekarang. Di situ mantan akan punya kesempatan untuk berpikir ya. Di situ mantan akan punya kesempatan untuk merenungkan ya. Jadi sekarang dia mulai merasakan, ternyata bersama kita itu enak, kemana-mana ada yang antar. Dia tidak keluar biaya karena selalu pakai kendaraan kita. Tidak keluar biaya untuk driver karena kita yang menyetirkan, belikan bensin, makan siang, dan seterusnya. Dan kita pun sangat setia kepada dia. Kita pun sangat mencintainya. Nah, kapan dia akan berpikir seperti itu? Ya tadi, ketika ada jarak antara kita dan dia. Dia bisa mulai melihat keindahan waktu-waktunya saat bersama kita, saat kita memberikan jarak dengan dia. Tetapi kalau kita terlalu dekat dan kita memaksakan diri untuk selalu dekat dengan dia sementara dia tidak menginginkan kita, maka dia tidak akan pernah bisa melihat keindahan ya saat-saat bersama dengan kita dulu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.